Pemirsa, gelombang pemangkasan karyawan perusahaan di sektor teknologi global masih terus berlanjut pada tahun 2023. PHK di sektor ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Tahun ini pemangkasan diperkirakan akan lebih tinggi lagi. Gelombang pemangkasan karyawan perusahaan di sektor teknologi global masih akan terus berlanjut pada 2023. Pemangkasan dilakukan hingga mendekati level jumlah karyawan pada awal pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun perusahaan konsultan Challenger, Gray and Christmas Inc., PHK perusahaan teknologi pada bulan November 2022 mencapai 52.771. Angka tersebut menjadi pemangkasan bulanan tertinggi di industri sejak konsultan ini memulai riset data tenaga kerja pada tahun 2000. Sementara pemangkasan yang sudah direncanakan sejumlah perusahaan tahun ini telah mencapai 80.978 pegawai. Kondisi mobilitas yang sulit saat pandemi COVID-19 muncul pada awal 2020. Perusahaan teknologi diuntungkan dari ledakan belanja online dan skema work from home. Ini kemudian memicu perusahaan teknologi melakukan perekrutan besar-besaran. Namun kini kondisinya sudah berubah. Sejumlah perusahaan teknologi baru-baru ini melaporkan pendapatan meleset dari target dan membuat kinerja sahamnya anjlok. Di antaranya Alphabet Inc., Meta Platform Inc., Microsoft Corp., dan yang lainnya. Salah satu contoh, Amazon yang mem-PHK lebih dari 18.000 karyawan. Jumlah ini lebih besar dari rencana sebelumnya. Sebagian besar korban PHK berasal dari divisi retail dan HRD. Salesforce juga akan PHK sekitar 10% karyawan. Perusahaan teknologi lainnya seperti Apple, KM Financial, hingga HP Inc. juga melakukan hal yang sama. Mengutip data Bloomberg, ada sejumlah perusahaan teknologi yang akan melakukan PHK tahun ini dan mulai menghentikan perekrutan. Sementara itu Apple Inc. dan Qualcomm Inc. sudah menghentikan perekrutan. Pembuat iPhone itu telah menghentikan perekrutan untuk banyak pekerjaan di luar penelitian dan pengembangan. Peningkatan rencana untuk mengurangi anggaran menuju tahun depan menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, sudah 30 menit saya menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian dan rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.